Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti tahirin ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin wal mu'minin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Saudara hadirin rahimakumullah, untuk menciptakan kesempurnaan di dalam ibadah, maka kita harus tahu kepada siapa kita beribadah. Maka pada kesempatan khutbah Jumat kali ini Al-Khatib berwasiat, teruslah menjadi hamba-hamba Allah yang tekun beribadah, agar rahmat Allah dengan mematuhi segala perintah Allah dan berusaha menjauhi apa yang dilarangnya, agar rahmat Allah, ridha Allah tercurah kepada kita semua, sehingga kita beribadah sampai menemukan titik ma'rifat. Saudara hadirin rahimakumullah, ma'rifat adalah pengenalan sang hamba kepada sang pencipta. Jika sang hamba sudah mengenal penciptanya, maka disebutlah ma'rifatullah. Artinya sang hamba sudah mengenal Allah. Dari mana sang hamba bisa mengenal Allah? Tentunya dari sifat-sifatnya Allah dan af'alnya Allah. Karena Allah punya sifat, punya wujud, punya kalam, punya zat. Kalam Allah tak ada lain adalah Al-Quran yang diturunkan melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada baginda Rasul. Baginda Rasul menyampaikan kepada umatnya, sehingga kepada kita semua. Kemudian yang kedua, Allah punya zat. Zat Allah adalah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Gagah, Maha Adil dan bijaksana. Huwallah la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak punya rasa ngantuk, bahkan Allah tidak pernah tidur, sehingga Allah waspada menjaga hambanya. Kemudian yang ketiga, Allah punya wujud. Wujud Allah adalah terlihat penciptaannya. Adanya langit dan bumi menandakan ada wujudnya Allah. Adanya diri kita ini menandakan ada wujudnya Allah. Maka siapa yang tidak percaya dengan keberadaan Allah, maka mereka itu bukan Islam, bukan ajaran Islam. Yang keempat, Allah punya sifat. Sifat Allah mempunyai 20. Jika diringkas menjadi 13,
wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat kudrat iradat, ilmu hayat sama basar kalam. Wujud artinya ada, mustahil tiada. Maka siapa yang ragu akan keberadaan Allah, tentunya ia harus lebih menggali ilmu tauhid. Yang kedua, Allah, sifat Allah adalah kidam, artinya terdahulu. Sebelum makhluk ini ada, Allah lebih ada. Karena Allah menciptakan yang tiada menjadi ada lantaran diciptakan mengadakan yang ada. Saudara hadirin rahimakumullah, jika sudah paham kita tentang ilmu tauhid, paham tentang sifat-sifat Allah, maka barulah disebut ma'rifat. Saudara hadirin rahimakumullah, kata Syekh Nawawi di dalam fatwanya di dalam kitab Nasaihul Ibad, Syekh Nawawi berkata, ada 3 tanda ciri-ciri orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Jika 3 tanda ini ada pada diri kita, berarti kita pun sudah ma'rifat kepada Allah. Amin. Saudara hadirin rahimakumullah, yang pertama, tanda-tanda orang yang ma'rifat kepada Allah, kata Syekh Nawawi, adanya rasa malu pada diri ini. Malu jika berbuat dosa, karena sekecil apapun dosa yang dilakukan, Allah Maha melihat dengan sifat basarnya. Malu jika ibadahnya terlantar, malu jika sholatnya dientar-entar, malu jika berbuat maksiat, kemudian jika ia khilaf, ia cepat-cepat memohon ampun dan menyesali perbuatannya. Malu jika akhlak dan tabiatnya tidak bercermin kepada baginda Rasulullah SAW. Malu dan malu. Saudara hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ciri tanda-tanda orang yang makrifat kepada Allah adalah adanya rasa cinta kepada Allah, cinta terhadap perintahnya, dan ia rela ikhlas ridho menjauhi apa yang Allah larang. Ia rela tidak bermaksiat, ia rela tidak bersenang-senang, karena itu adalah perintah untuk menjauhi apa yang dilarang Allah. Kelakuan ibadahnya semata-mata memang cinta kepada Allah. Ia berbuat baik, memberikan harta kepada fakir miskin, memberikan makanan kepada yang lapar, bukan semata-mata karena kasihan, tetapi karena cinta melakukan perintah Allah. Kadangkala kita terlihat orang itu seperti baik di mata kita, memberikan apa-apa segalanya kepada kita, namun sebenarnya di hatinya pencitraan, haus dengan pujian, butuh dengan sanjungan. Hadirin, tapi orang-orang yang makrifat keluar dari perasaan itu, tidak ada di benak pikirannya ujub riya. Saudara hadirin rahimakumullah, Siti Zulaikha sebelum menikah dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Siti Zulaikha ini sangat tergila-gila cinta benar kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, sampai dia rela menanggalkan pakaiannya demi untuk memenuhi hasratnya. Namun Nabi Allah Yusuf menolaknya. Bukan Nabi Allah Yusuf kelainan seks, bukan Nabi Allah Yusuf tidak ingin, tetapi Allah lah yang menjaga keimanan Nabi Allah Yusuf, sehingga dengan penolakan Nabi Allah Yusuf, akhirnya Nabi Allah Yusuf dijebloskan di dalam penjara. Saudara hadirin rahimakumullah, singkat cerita, menikahlah Nabi Allah Yusuf ini dengan Siti Zulaikha.
Semenjak pernikahannya, Nabi Allah Yusuf selalu bercerita tentang Rabbnya, selalu bercerita tentang Tuhannya, selalu cerita tentang Allah Azza wa Jalla. Hadirin rahimakumullah, lambat laun Siti Zulaikha cinta kepada Nabi Allah Yusuf terkikis habis, berpindah hati kepada cinta kepada sang penciptanya. Lalu di kemudian hari, ketika Nabi Allah Yusuf menginginkan hasratnya, ingin melakukan hubungan suami istri terhadap Siti Zulaikha, ada saja alasan Siti Zulaikha untuk menolaknya. Nanti saja malam hari, dikala malam hari ia menolaknya, nanti saja siang hari. Kemudian Nabi Allah Yusuf berkata, wahai Zulaikha, mengapa sekarang ini engkau jauh berbeda? Bukankah engkau dulu tergila-gila kepadaku sehingga engkau rela menanggalkan pakaianmu demi untuk memenuhi hasratmu? Tapi mengapa sekarang banyak sekali alasanmu? Maka Siti Zulaikha ini berkata, wahai Yusuf, suamiku tercinta, semenjak engkau mengenalkan aku dengan Tuhanmu, maka semenjak itu tidak ada lagi hasrat kepadamu dan tidak ada lagi hasrat urusan dunia. Cintaku hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Allah Yusuf alaihissalam ini berkata, ketahuilah wahai Zulaikha, sesungguhnya Allah berfirman kepadaku, ada di dalam rahimmu cikal bakal kenabian yang akan meneruskan kenabianku. Kata Siti Zulaikha, kalau memang Allah berfirman seperti itu, aku rela ikhlas berhubungan suami istri dengan. Saudara hadirin rahimakumullah, cintanya Siti Zulaikha kepada sang hambanya, kepada manusia, berpindah hati mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin rahimakumullah, kemudian tanda orang yang makrifat kepada Allah, adanya rasa rindu kepada Allah. Hadirin, rindu adalah penyakit yang tiada obatnya. Adanya rasa rindu karena adanya rasa cinta. Cinta yang tidak bisa bertemu maka melahirkan rasa rindu. Hadirin rahimakumullah, demi Allah, orang-orang yang rindu dengan Allah, sesungguhnya ia tidak takut dengan kematian. Bagaimana dia takut akan kematian? Karena jalan untuk bertemu dengan Allah hanya melalui lewat satu pintu, yaitu pintu kematian. Saudara hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan khutbah yang sangat singkat ini kita bisa memahami tentang usuluddin, tentang urusan agama. Beribadahlah dengan tekun, dengan ilmunya. Jangan hanya melalui ilmu syariat saja. Masuklah, naiklah ke tingkat tarekat. Syariat adalah tata cara beribadah kepada Allah dengan benar. Ilmunya adalah fikih. Dan tarekat adalah tata cara bertakarub kepada Allah dengan benar. Ilmunya adalah tasawuf. Syariat dan tarekat ini tidak bisa dipisahkan karena harus dipelajari. Dengan kita mengamalkan, mengetahui tentang ilmu syariat dan tarekat, maka akan melahirkan hakikat dan ma'rifat. Mudah-mudahan di dalam khutbah yang Jumat yang sangat singkat ini, kita semua dimasukkan dalam golongan orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Akhirul kalam, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.